Beberapa bulan terakhir, tren flexing harta kembali menyita perhatian masyarakat. Pasalnya, bukan para crazy rich yang memamerkan harta mereka seperti setahun yang lalu, tetapi anggota keluarga sederet pejabat yang hobi pamer harta kekayaan di media sosial. Kekecewaan dan kecurigaan publik terhadap harta kekayaan para pejabat negara semakin tinggi. Wajarkah para pejabat bergaya hidup mewah? Jangan sampai hanya karena unggahan untuk cari perhatian, mereka merusak citra dan pengabdian aparat negara lain yang selama ini melayani publik dengan kejujuran dan integritas tinggi. Persidangan gurita bisnis narkoba Teddy Minahasa terus bergulir. Fakta demi fakta terungkap, salah satunya adalah kesaksian mengejutkan terdakwa lain yakni Linda Pujastuti alias Anita Cepu mengenai adanya kunjungan Linda dengan Teddy ke sebuah pabrik yang ia sebut sebagai pabrik sabu yang diakui Linda berada di Taiwan. Ke pabrik sabu. Jadi begini, waktu saya gagal... Pabrik sabu? Betul. Jadi waktu saya gagal di Laut Cina, itu saya udah minta maaf, katanya... Pak Teddy bilang begini, kamu kenal nggak sama yang bandar yang di sana? Saya bilang, ada Pak Teddy. Pak Teddy bilang begini aja, kita ke sana, kalau mereka mau kirim, kita kawal. Linda mengungkap, saat kepergiannya bersama Teddy Minahasa ke pabrik sabu, Teddy berupaya membuat perjanjian dengan bandar sabu Taiwan dan meminta fee 100 miliar rupiah. Untuk meloloskan 1 ton sabu dari Taiwan ke Indonesia. Jadi kalau misalkan contoh, mereka mau, Mr. X misalkan mau kirim ke Indonesia 1 ton, jadi 1 ton kita lewat, 1 ton kita tangkap gitu. Tapi Pak Teddy-nya nggak mau, jadi kalau 1 ton kirim ke sini, Pak Teddy-nya minta fee 100 miliar. Jaksa mencoba klarifikasi saat Teddy dihadirkan sebagai saksi di persidangan Linda. Namun hakim menilai pertanyaan itu sudah terlalu melebar dari pokok perkara. Apakah saudara pernah berangkat ke Taiwan bersama Linda memeriksa pabrik sabu? Penuntut umum, saya ingatkan, arahkan pertanyaan ke pokok perkaranya. Itu pertanyaannya, saya udah ingatkan tadi, jangan sampai 3 kali. Teddy mempertanyakan apakah jaksa langsung mempercayai kesaksian Linda di persidangan, padahal ia juga berstatus terdakwa di kasus yang sama dengan Teddy. Dia menawarkan informasi tentang rencana penyelundupan sabu 2 ton dari Vietnam. Lalu kita terlunta-lunta, bahkan kapal hampir terbakar. Kena ombak 7 meter, kita sibuk di buritan buang air, hampir mati kita. Jadi kalau keterangan seperti itu masih jaksa percayai, wallahu a'lam. Teddy juga menerangkan terkait maksud pesan WhatsApp, dirinya meminta Dodi menukar sabu dengan tawas. Teddy berdalih, pesan itu ia kirim untuk menguji kejujuran AKBP Dodi selaku anak buahnya. Ganti sebagian dengan tawas atau terawas. Nah, ada istilah itu tadi di sana. Siap. Itu benar perintah terdakwa atau terdakwa yang buat? Ya, kalau saudara tadi menyatakan itu narasi, yang membuat itu memang benar saudara? Benar yang mulia. Maksudnya apa itu? Pertama maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya yang. Apakah dia bermain-main atau tidak? Seperti atau sebagaimana narasi yang saya sampaikan tadi. Dalam dakwaannya, Irjen Teddy Minahasa terbukti bekerja sama dengan AKBP Dodi, Syamsul Ma'arif, dan Linda Pujastuti untuk menjalankan bisnis gelap peredaran narkoba. Akibat perbuatannya, Teddy dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Fakta terbaru lain terungkap dalam persidangan bahwa ayah dan istri mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara mengungkapkan adanya intervensi yang disebut langsung berasal dari Irjen Teddy Minahasa. Kala itu, Teddy Minahasa mencoba mengajak pihak Dodi untuk menjadi bagian dari pihaknya.
Saya Teddy Minahasa, Pak, yang ada masalah dengan Dodi. Iya, ada apa? Itu cara Bapak ya? Maksudnya Maksudnya biar satu kubu sama saya, Pak, semua biaya saya handle. Tadi yang saya sampaikan itu adanya intervensi dari pihak Pak TM kepada kami keluarga. Sebenarnya saya juga tidak mengenal dia, karena dia 20 tahun di bawah saya. Tiba-tiba dia telepon saya, dan dia minta supaya anak saya bergabung dengan dia. Tak hanya itu, istri Dodi Prawira Negara, Rahma Dharma Putri pun turut dihubungi untuk memastikan Dodi menggunakan jasa pengacara yang sama dengan Teddy. Istri Dodi juga mengetahui perintah Teddy untuk suaminya agar menyisihkan barang bukti sabu. Ahli psikologi forensik Reza Indragiri dihadirkan pihak Teddy Minahasa pada persidangan 16 Maret lalu sebagai ahli yang meringankan. Seperti halnya dalam kasus Verdi Sambo, teori superior order defenses kembali disampaikan Reza. Kasus Teddy Minahasa dianggap lekat dengan teori tersebut karena adanya perintah atasan kepada bawahan. Namun dalam kasus Teddy Minahasa yang menyeret Dodi Prawira Negara butuh pengujian lebih dalam. Namun sebaliknya, saya simpulkan, ketika seorang penerima perintah bisa memastikan bahwa dia sudah menerima perintah, termasuk perintah yang salah, dan perintah itu betul-betul ada secara objektif, dan dia tidak memiliki kemampuan ataukah kewenangan ataukah kesempatan ataukah lainnya untuk menghindar atau menolak tekanan tersebut, dan ada resiko yang nyata yang akan sangat buruk menimpa dirinya, maka superior order defense bisa diterima. Superioritas atasan dalam memberi perintah jelas dapat dimengerti dalam sebuah organisasi. Selama perintah tersebut wajar dan menjauh dari pelanggaran hukum, tentu harus dilaksanakan. Bila sebaliknya, maka tak ada pembenaran apapun yang dapat digunakan kecuali melawan. Perintah atasan adalah satu hal, tapi berdiri tegak untuk kebenaran adalah syarat mutlak menjaga marwah kemanusiaan tanpa memandang siapa atasan, siapa bawahan.